Rahasia gelap di balik angka 349 triliun, Kementerian Keuangan, Uang Jadi Mamon. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Kecantikan yang tertutup awan gelap. Sayang sekali, Sri Mulyani yang dikenal cerdas dan anggun ternyata terlibat dalam bayang-bayang kejahatan besar. Kejahatan ini bukan kejahatan jalanan, tapi kejahatan kera putih, dilakukan dengan pena, data, dan kekuasaan. Nilainya bukan ratusan juta, tapi ratusan triliun. Banyak orang bertanya, dari mana datangnya kejahatan seperti ini? Dari mana datangnya iblis berwujud wanita cerdas anggun seperti ini? Bukan dari wajah yang cantik, bukan dari otak yang pintar, tapi dari hati yang mulai menjauh dari kebenaran. Ketika manusia lebih mencintai uang daripada kebenaran, disitulah iblis bekerja halus, menyusup dalam ambisi dan rasa ingin berkuasa. Seperti tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah sumbernya, cinta uang yang melampaui cinta kepada Allah. Ketika hati dikuasai keserakahan, wajah cantik pun bisa menutupi niat jahat. Awal dari semua yang tersembunyi. Rakyat Indonesia kembali dibuat terkejut. Bukan karena badai, bukan karena gempa, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya, uang triliunan rupiah yang diduga berpindah tangan tanpa jejak yang jelas. Laporan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang terjadi di dalam sistem keuangan negara. Jumlah yang begitu besar, sulit dibayangkan oleh rakyat biasa. Uang sebesar itu seharusnya bisa membangun sekolah, rumah sakit, jembatan, dan membantu rakyat kecil. Tapi alih-alih menetes ke rakyat, uang itu justru mengalir entah kemana. Kasus ini muncul di saat negeri sedang berjuang melawan kemiskinan dan pengangguran. Saat rakyat menjerit karena harga kebutuhan naik, para pejabat justru berpesta di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Kronologi awal terbongkarnya kasus. Semuanya bermula ketika PPATK menemukan adanya aliran dana yang tidak wajar dalam laporan transaksi keuangan di sejumlah lembaga. Angka yang muncul bukan miliaran, tetapi ratusan triliun rupiah. Temuan ini kemudian dikaitkan dengan transaksi di lingkungan Kementerian Keuangan pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan saat itu. Namun, setelah berita ini mencuat, bukan keterbukaan yang muncul, justru kebingungan, saling lempar tanggung jawab, dan upaya menutupi fakta. Publik menuntut kejelasan. Uang sebanyak itu tidak mungkin bergerak tanpa tanda tangan pejabat tinggi. Begitu kata